Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Kailin. Halo, bagi yang belum kenal aku, salam kenal. Nama aku Kailin dan aku suka buat video random di channel aku. Di video kali ini aku bakalan bagi tips 6 hal yang bakalan aku lakukan kalau aku mulai dari nol belajar bahasa Inggris dari rumah secara otodidak tanpa les dan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Yang pertama, kalian lupakan dulu grammar. Forget grammar. Ya, that's point. Forget about grammar. Karena apa? Kalau kalian baru belajar bahasa Inggris pertama kali, jangan langsung belajar grammar. Itu akan buat kalian pusing. Belajar bahasa apapun ya. Bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi bahasa apapun. Forget about grammar first. Karena it's not about point. Point utama, main point, no. Otak kita selama belajar bahasa asing itu bakalan menginput sesuatu hal yang baru dan tidak terbiasa akan hal itu. Sampai akhirnya ketika kita terbiasa mendengar, terbiasa melatih otak dan melatih lidah kita untuk berbicara hal itu, otak kita dan lidah kita akan otomatis bakalan mengikuti tanpa kita sadari. Dan itu yang aku alami waktu aku mulai lancar belajar bahasa Inggris. Ini yang bakalan aku lakukan kalau aku pengen menginput sesuatu hal yang baru, bahasa yang baru, bukan hanya belajar bahasa Inggris, tapi juga bahasa yang lain. Yang pertama, aku bakalan cari channel YouTube, apapun itu, yang membantu aku untuk menginput skill, improve skill bahasa Inggris aku dari yang aku nggak tahu sampai aku tahu. Cari channel YouTube, podcast, ataupun lagu-lagu yang berbahasa Inggris atau berbahasa yang kalian mau pelajarin itu. That's point. Meaning pointnya di situ. Jangan langsung belajar grammar dan itu gak worth it sama sekali. Carilah sesuatu seperti di YouTube, di Spotify dan yang lainnya, banyak sumber. Langsung ke praktis. Karena otak ketika baru belajar bahasa sesuatu yang baru, itu bakalan menginput pertama kali adalah pendengaran. Bukan grammar, tapi pendengaran kalian. Otak akan menginput sesuatu hal dari pendengaran dan apa yang dilihat, gitu. Yang kedua adalah pakai metode shadow speaking. Ya, shadow speaking. Shadow speaking itu apa? Shadow speaking itu adalah tips untuk kalian praktis. Setelah kalian mendengar bahasa itu, praktikkan bahasa itu. Ya, bahasa-bahasa sederhana yang kalian tadinya tidak tahu, langsung praktik dan kalian bakalan menghafal itu. Itu bakalan di luar kepala kalian. Aku tahu bahasa Inggris kalau kalian nggak belajar grammar dari awal pasti bakalan banyak salahnya, sama seperti aku. Tapi mulai dari situlah yang praktis itu kalian langsung bisa untuk mencoba pengucapan dan mencoba untuk berbicara bahasa Inggris karena dari pendengaran langsung ke praktik. Itu penting banget. Bisa download aplikasi-aplikasi tambahan seperti Elsa Speak, Stimuler, itu bisa bantu kalian untuk melatih speaking kalian. Terus dari YouTube juga banyak channel YouTube di luar sana yang ngajarin cara speaking untuk pengulangan speaking, repeat speaking, ya banyak banget. Jadi aku bakalan kasih di deskripsi box di bawah channel apa aja yang selama ini aku pakai untuk belajar bahasa Inggris. Next, poin ketiga. Poin yang ketiga yang bakal aku lakukan adalah buat jurnal. Ya, buat jurnal. Karena ini melatih writing kalian. So, jika kalian sudah terbiasa melihat dan mendengar pakai bahasa Inggris, coba untuk latihan menulis dalam bahasa Inggris. Apapun itu. Nggak peduli mau salah pronunciation-nya, mau salah grammar-nya, tulis saja. Karena itu bakalan melatih kalian. Jika kalian salah, kalian bisa koreksi lagi. Lihat, koreksi lagi. Salah, koreksi lagi gitu. Dan itu membantu aku untuk menulis dalam bahasa Inggris. Poin keempat adalah gunakan AI sebagai mentor kalian. Ya, karena di sini kita belajar bahasa Inggris secara otodidak dan tanpa teman, tanpa mengeluarkan uang sedikit pun, kalian bisa menggunakan AI. Di zaman dulu saat aku belajar bahasa Inggris itu tidak ada AI dan aku hanya mengandalkan Duolingo waktu itu. Dan setelah ada zamannya AI keluar, disitulah belajar secara gampang dan mudah itu sangat-sangat gampang banget. Karena ada AI dan bisa menjadi mentor kita. Gunakan AI selama 24 jam sebagai mentor kalian. Mau buat latihan soal, mau buat latihan writing, speaking, bisa semuanya sama AI. Bisa mencoba banyak AI di luar sana yang bakal membantu kalian. Ini rekomendasi AI dari aku.
untuk belajar bahasa Inggris. Ya, poin kelima yaitu ubah environment kalian menjadi English. Ya, ubah lingkungan kalian menjadi Inggris. Walaupun kalian hidup di Indonesia dan sehari-hari tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi ubahlah lingkungan kalian menggunakan bahasa Inggris. Dengan cara apa? Dengan cara HP, laptop, tablet kalian, iPad kalian, ubah dalam setelan bahasa Inggris. Tidak dipungkiri kalian mau paham apa tidak paham, karena ketika kalian terbiasa melihat segala sesuatu menggunakan bahasa Inggris, otak kalian akan terbiasa mengupgrade dan menginput sesuatu hal secara otomatis hingga kalian tahu apa arti ini tanpa kalian sadari. Dan itu yang aku rasakan setelah aku mengubah segala lingkungan yang tadinya bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris, menjadi bahasa yang lain yang ingin aku pelajari, seperti itu. Yang terakhir adalah teknik broken English is okay. Ya, teknik broken English is okay ini sangat membantu. Karena ketika kalian sudah tahu writing, speaking, listening, semuanya kalian sudah tahu, teknik yang terakhir ini adalah English broken is okay. Karena ketika kalian belajar bahasa Inggris dan ketika harus apa-apa sempurna, itu sangat tidak bisa. Teknik English broken is okay ini sangat membantu aku ketika kita berani untuk ngomong sama orang asing menggunakan bahasa Inggris, tapi kita tahu bahwa bahasa Inggris kita masih tidak bagus. It's okay. Itu keberanian yang perlu diacungkan jempol, karena tidak semua orang berani untuk speaking. Walaupun mereka bisa, tapi mereka tidak punya keberanian untuk speaking dalam bahasa Inggris. Dan menurut aku, teknik English broken is okay ini teknik yang aku pakai ketika aku duduk di kelas SMA. Waktu itu aku tidak pandai bahasa Inggris, tapi aku bisa untuk speaking walaupun aku tahu grammar aku banyak salah dan vocabulary aku, pronunciation aku banyak yang salah. Tapi dari situ aku banyak belajar dan akhirnya aku bisa untuk pede ngobrol sama orang asing menggunakan bahasa Inggris. Dan ya, segitu dulu 6 teknik yang aku berikan kepada kalian. Semoga ini membantu dan jangan lupa komen, like, subscribe video aku dan see you in the next video. Bye bye.